Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu, umur, kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan Syam Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan selalu syafaatnya di hari kiamat nanti. Tidak terasa kita sudah memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Tidak terasa tamu yang spesial ini akan meninggalkan kita. Nah, tentunya kita ingin memberikan sesuatu atau memberikan apa sih yang akan kita laksanakan di hari 10 terakhir ini. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah di setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, kemudian beribadah dengan giat lagi, dengan membangunkan keluarganya untuk menjalankan malam-malam Ramadan itu bersama-sama. Kemudian apa saja sih amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di 10 hari terakhir ini supaya 10 hari ini terasa sangat nikmat, sehingga kita nanti ketika ditinggalkan oleh Ramadan kita tidak menyesal. Yang pertama adalah selalu berdoa. Di 10 hari terakhir ini banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan, tapi ada satu doa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika 10 hari terakhir beliau bertanya, "Ya Rasul, doa apa yang aku panjatkan ketika akan mendapatkan atau supaya mendapatkan Lailatul Qadar?" Ya, karena memang di 10 hari terakhir ini kita sudah tahu bahwa Allah akan menurunkan Lailatul Qadar, sehingga ada doa tersendiri yang semoga kita juga bisa mendapatkannya. Bagaimana bunyinya? Nah, sesuai riwayat Aisyah tadi, doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba ya kita baca bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tentunya ketika berdoa kita sebelumnya juga sudah berdoa untuk sesuai dengan sunnahnya, tahmid dulu, kemudian sholawat Nabi, kemudian berdoa ini. Kapan doa ini bisa dibaca? Insya Allah setiap saat, apalagi ketika malam, sholat malam, sholat tarawih, bisa kita baca. Nah, kemudian doa apa lagi selain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Ada riwayat yang menyatakan bahwa doa sapu jagat, ya, kalau kita menyampaikan itu doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi doa-doa ini sebaiknya kita baca setiap saat, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan masih banyak lagi, kalau doa-doa apapun bisa kita panjatkan, ya. Harapannya adalah Allah mengabulkan doa-doa kita, dan mustajab doanya, ya.
Ya. Yang kedua yaitu selain berdoa, ya kalau doa itu setiap saat bisa ya. Kemudian yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya, adakah yang sudah khatam di 20 pertama ini, 20 hari pertama? Saya harapkan sudah ada yang khatam ya, sudah khatam semua, sehingga di 10 hari ini kita bisa menambah lagi, semoga bisa khatam lagi. Nah, tadarusnya kemarin sudah disampaikan Ustazah bahwa membaca, kemudian mengetahui artinya lebih baik, sangat-sangat lebih baik. Kemudian kalau ada waktu tafsirnya juga dibaca. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu sholat malam. Ya, yaitu mendirikan sholat malam di akhir bulan Ramadan. Nabi Muhammad pun begitu ya, beliau selalu membangunkan keluarganya untuk mengamalkan atau menjalankan atau qiyamul lail, qiyamul Ramadan di malam 10 hari terakhir. Yang keempat, iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri ya. Disunahkan di masjid, hanya karena ini kita pada masa wabah ini, maka tetap iktikaf itu bisa dilaksanakan di mana? Di rumah masing-masing. Kita buat suatu tempat atau musola yang dimana kita bisa menjalankan iktikaf di situ, bisa membaca Al-Quran, tadarus, kemudian baca buku yang bermanfaat, zikir, berdoa, dan lain-lain ya. Jadi memang mengkhususkan 10 hari terakhir untuk iktikaf. Yang terakhir adalah zikir. Nah, zikir ini apa saja? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa membuat hati kita lebih tenang, lebih nyaman, dan dimana kita mengingat Allah, itu pasti hati kita lebih tenang. Oke, nah, itu beberapa amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini, apalagi di musim ini, ada musim wabah COVID ini. Marilah kita perbanyak amalan-amalan kebaikan kita yang sudah dicontohkan Nabi terutama, kemudian banyak berdoa, berzikir, tadarus, iktikaf, kemudian sholat malamnya ya, sholat sunnahnya juga sama ya, duha itu juga jangan sampai tertinggal. Nah, semoga kita bisa melepas bulan Ramadan nanti dengan tidak menyesal karena kita sudah melaksanakan atau melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan ini. Semoga Allah menerima semua amalan kita, menerima puasa kita, sholat kita, hormat kita kepada orang tua ya, sehingga tidak ada yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Baiklah, cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.